Katolik dimanapun Anda berada, selamat datang ke dalam program Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, Minggu 17 Oktober tahun 2021. Adapun bacaan Injil yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 42 sampai dengan 45. Marilah kita mendengarkan bersama-sama bacaan Injil ini. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintahan bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Keluarga Katolik yang terkasih, ucapan Tuhan kita Yesus Kristus ini terjadi sebagai reaksi atas permintaan dua bersaudara, yakni Yakobus dan Yohanes, yang disebut anak-anak Zebedeus. Mereka meminta kepada Yesus untuk mengabulkan permohonan mereka. Adapun isi permintaan mereka adalah, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan kelak, seorang di sebelah kananmu dan seorang di sebelah kirimu." Anak-anak Zebedeus ini mengungkapkan hasrat untuk mendapatkan kehormatan di samping Tuhan kita Yesus Kristus dalam kemuliaannya dan sekaligus di hadapan orang-orang yang lain. Satu hasrat untuk mendapatkan kehormatan, kemuliaan di dalam Yesus. Keluarga Katolik yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus membandingkan bahwa kehormatan dan kemuliaan yang ia miliki itu berbeda dengan kehormatan dan kemuliaan yang dimiliki oleh pemerintah bangsa-bangsa di dunia ini. Bagi bangsa-bangsa di dunia ini, pemimpin-pemimpin menghendaki ketaatan dari rakyat, bahkan dengan paksaan dan pemerintahan dalam tangan besi, agar mereka mendapatkan kehormatan dan mendapatkan kemuliaan. Keluarga Katolik yang terkasih, sedangkan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, kehormatan dan kemuliaan dalam hidup kerajaan Allah, dalam hidup menjadi murid-muridnya adalah dengan melayani. Ia bersabda, "Barang siapa ingin menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Menjadi pelayan adalah suatu kehidupan yang diorientasikan, yang diarahkan semata-mata untuk melihat kebutuhan orang lain dan melayani kebutuhan orang lain. Keluarga Katolik yang terkasih, apabila kita merenungkan pesan Tuhan kita Yesus Kristus ini untuk menjadi yang terbesar, kita harus melayani. Maka seharusnya keluarga Katolik bersyukur karena dalam keluarga mereka dapat melayani dengan cinta yang tulus dan ikhlas. Sebab kita tahu keluarga dibangun
karena seorang pria telah mengungkapkan kepada sang wanita, atau sebaliknya sang wanita mengungkapkan kepada sang pria, mereka saling mencintai. Pria punya kelebihan dan punya kekurangan. Sang wanita punya kelebihan dan punya kekurangan, baik secara fisik dan biologis maupun juga secara mental dan psikologis. Di dalam kekurangan dan kelebihan ini, mereka hanya dapat saling memenuhi kebutuhan dengan sikap melayani. Ikatan cinta secara langsung tidak langsung melahirkan sikap melayani dari suami dan istri sejak mereka mulai mengikrarkan kehidupan perkawinan, secara khusus perkawinan di dalam gereja Katolik. Keluarga Katolik yang terkasih, dengan ini bagi pasangan suami istri yang telah menikah, pada hari ini Tuhan kita Yesus Kristus bersabda, "Kamu hendaknya menjadi besar di hadapanku, mendapat kehormatan di hadapanku melalui sikap saling melayani di dalam kehidupan berkeluarga." Keluarga Katolik yang saling melayani adalah suami istri dan juga anak-anaknya telah memiliki suatu pola hidup dan kebiasaan Yesus Kristus, yaitu saya hadir di dalam keluarga ini untuk memberikan yang terbaik bagi kebutuhan sesama anggota keluarga. Di dalam keluarga Katolik, orang diarahkan untuk melihat kebutuhan anggota keluarga, kebutuhan juga tetangga, dan kebutuhan bersama, dan mereka dipanggil, diminta untuk melakukan tindakan saling melayani. Keluarga Katolik yang terkasih, apabila di dalam keluarga semangat pelayanan ini hilang, maka keluarga semacam itu tidak sedang bergerak menuju menjadi yang terbesar sebagaimana diminta oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apalagi keluarga semacam ini mengadopsi, menggunakan cara-cara pemerintahan menteror, menyiksa rakyatnya, di mana di dalam keluarga yang tidak memiliki semangat melayani, di sana ada paksaan, ada teror, ada bully, dan di sana mereka sedang bergerak untuk tidak besar di hadapan Tuhan sebagaimana pesan Injil pada hari ini. Keluarga Katolik yang terkasih, dengan Injil pada hari ini kita diajak, baik para imam, para suster, dan pengurus gereja, dan juga keluarga yang lain untuk mulai memberikan apresiasi, memuji keluarga-keluarga Katolik di mana kita melihat mereka sungguh saling melayani. Meskipun dalam situasi pandemik, ternyata mereka tidak mengalami kekurangan perhatian. Yang satu dapat memberikan kebutuhan kepada yang lain dengan penuh sukacita dan tulus ikhlas. Keluarga semacam ini patut kita puji, patut kita munculkan sebagai contoh keluarga yang memiliki perjalanan menjadi besar di hadapan Tuhan karena mereka sedang saling melayani. Saudara-saudari terkasih, keluarga Katolik dimanapun Anda berada, marilah barang siapa ingin menjadi yang terbesar di antara kita, hendaknya ia melayani. Jadikan keluarga Katolik sebagai sekolah untuk melayani, yang melatih anak-anak kelak menjadi insan yang melayani. Tunjukkan keluarga Katolik yang melayani sebagai contoh keluarga yang terbesar di dalam kehidupan gereja kita saat ini dan di masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Amin.